Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Tangguh Rifki di podcast Digitalytics ya. Podcast bahas tentang digital marketing dan data analytics. Cuman kayak bahasannya kemana-mana juga ya. Kadang bikin video, bikin di kelas, bikin YouTube atau serial, studi kasus dan lain-lain. Ya lagi pengennya di situ kadang-kadang terjadi spontanitas saja. Oke, podcast kali ini saya sejujurnya biasanya saya bikin podcast itu ada sedikit tulisan lah, semacam konsep ya atau pointer-pointer saya akan ngomong apa aja biar nggak terlalu ngalor ngidul. Nah kali ini justru saya pengen ngomongnya ngalor ngidul. Apa yang lagi dipikirin, dirasain untuk di akhir 2020 lah tepatnya ya. Sekarang 2020 ya benar ya. 2020 di 31 Desember ya, mungkin ini podcast terakhir di tahun ini. Jadi podcast ini pengen bercurhat ria lah tentang apa yang saya alamin selama 2020 ini. Mungkin ada kesamaan juga, kemiripan dengan teman-teman ya yang dengar podcast ini di 2020 ini. Jadi di 2020 mungkin kalau masih di Januari, Februari masih aman-aman aja. Mulai masuk ke Maret ya, Masya Allah. Sebagian mungkin saya ngalamin di niche pendidikan ngerasa drop, kaget lah. Biasanya ada tim offline yang datang ke sekolah, tim offline yang canvassing ke sekolah ya. Tim juga canvassing ke perusahaan-perusahaan yang masuk mulai produk yang ada di perusahaan, drop. Tadi tim itu cukup banyak, bisa jadi menopang juga dari omset perusahaan ya. Nah, saat itu di kala itu drop lah. Nah, tantangannya adalah kita juga nih sedikit curhat lah. Saya punya di tempat satu perusahaan, akhirnya kita juga dropnya. Kita saat lagi WFH, satu tim kita juga WFH semua dan tidak ada penjualan. Sedangkan tempat ini menjadi satu-satunya, salah satu ya, mungkin salah satu lah. Bukan satu-satunya saya bilang, karena rezeki Allah itu tidak ada yang tahu kapan datang dan di mananya, kecuali kita memang berusaha ya. Nah, ini salah satu pintu rezeki yang Allah berikan lewat jalur ini. Nah, saya dengan tim berpikir lah, aduh, gimana nih kita mau makan apa gitu kan? Karena kita hampir rata-rata sudah berkeluarga semua. Mau ngapain nih kita nih gitu kan? Garapnya gimana nih? Terutama saya dengan tim, khususnya dengan teman saya, sahabat saya, kerabat saya itu Kang Erlan. Kang gimana nih Kang? Wah, ya udah kita jualan aja, jualan sendiri aja. Karena tim itu tim jualan, tim advertiser, ada yang megang sosial media, akhirnya berubah jadi admin dan macam-macam. Nah dari situ kurang lebih 3 bulan kita berusaha sendiri, tidak di bawah naungan satu perusahaan lah, di atap gitu ya. Jadi kita survive semacam bikin tim khusus gitu, tim elit ya. Kita berusaha lah biar survive saat masa-masa pandemi itu. Saat masa-masa pandemi itu kita survive gimana caranya masih bisa mencari nafkah ya. Beberapa teman-teman yang drop benar-benar drop, ada yang naik juga naik. Bisnisnya pivot ya, pivot juga banyak juga. Bahkan membuka lini-lini bisnis baru. Nah, di masa 3 bulan itu perjuangan sekali ya. Menerapkan konsep apa yang kita punya dengan modal lagi sendiri ngiklan ya. Saya sudah cukup lama beriklan tidak dengan modal sendiri karena saya sudah menemukan peran saya. Nah ini bahas peran ini, sedikit bahas peran lah. Peran itu yang saya pelajarin di tahun-tahun awal-awal saya lagi mendidik anak, disebut dengan talent mapping dan tes-tes yang lainnya yang menunjukkan kecenderungan kesukaan kita mengarah kemana. Karena kalau biasa disebut saya nanya ke yang ngetes sama yang pembicara lah, kita sebut dengan mentor, apa kecenderungan orang itu benar-benar jalan pilihan hidupnya gitu. Wah sedap. Jadi ada sinyal gitu, apa yang bikinnya? Nah, ya, paling simpel jawabannya adalah dia gak akan bosan melakukan hal itu berulang kali. Dalam keseharian dia akan spending banyak waktu dan dia tidak merasa lelah dengan apa yang dia lakukan. Nah itu dia. Sinyal-sinyal itu kan ada beberapa yang lihat sebelumnya dia profesinya mungkin profesional apa, tiba-tiba ngelihat tetangganya berjualan rame nih. Wah, saya coba dan lain-lain. Nyata kasihkan itu tidak muncul. Nah, kasihkan itu yang tidak muncul itu yang
Nah, ini yang peran-peran dia harus dicari. Apa iya emang di situ perannya? Apa karena lihat tetangganya aja lewat gang gitu ya. Di depan gang, Masya Allah. Ini trending tuh si depan gang itu ya. Bahkan di mana-mana. Nah, jadi peran itu ngomongin peran lagi. Jadi saya bilang, peran saya waktu itu dari awal saya ketemu itu emang fokusnya di e-commerce ya, di e-commerce dan fokus lagi emang di digital marketing ya untuk iklan. Nah, dari situ jadi tahu nih harus ngapain gitu kan, kesukaannya ngapain. Nah, itu dimulai di situ. Nah, dari peran itulah akhirnya berpikir, bahkan saya beberapa baca buku juga tentang peran-peran yang diambil karena saat sudah peran itu seperti panggilan ya. Akhirnya kalau kita melawan, ini bahasa saya pribadi lah pengalaman, kalau kita akan berubah dari peran itu pasti ada sesuatu yang berbeda. Pasti ada sesuatu yang terjadi berbeda. Mungkin bisa jadi perubahan yang lebih baik atau perubahan yang tidak lebih baik gitu ya. Contoh, saya pribadi lah, emang menjadi pengusaha itu memang enak. Ini yang saya selalu pegang, selalu pikirkan. Punya bisnis besar, brandnya atas nama dia, habis itu atas nama PT dan Masya Allah lah, branding. Istilahnya dari skala UKM misalkan, atau dagangan pinggir kaki lima, naik punya online lah, masuk ke misalkan lebih besar, marketplace atau punya bisnis yang lebih besar. Nah, dari situ mulai berjualan, mulai naik nih, misalkan dari pengusaha kecil sampai memiliki brand dan lain-lain, mungkin panggilan di situ. Nah, karena saya selalu berperan dalam beriklan, khususnya paid traffic, masih ada produk yang perlu dijual. Saya udah kira, produk yang perlu dijual ini saya yang selalu pegang. Ini saya udah mulai pegang nih. Produk yang saya harus dijual. Nah, akhirnya dari produk yang dijual itu, saya kira-kira kalau berjualan mikirin proses produksi nggak, proses branding nggak, mikirin karyawan HRD nggak. Kira-kira kalau hanya mau berjualan aja sampai mikirin ke sana, pasti akan berat sekali. Ini yang saya alami nih, di 2020 ngalamin itu. Sebenarnya itu tahapan-tahapan yang saya lakukan di tahun-tahun sebelumnya, hanya saja di 2020 udah saya mantapkan, saya bulatkan bismillah. Jadi sebagai pebisnis pasti membutuhkan, apalagi yang mainan online, pasti dibutuhkan dalam bisnisnya seorang digital marketing di dalam perusahaannya. Maka saya juga mengikuti loker-loker tuh. Loker digital marketing di perusahaan ini, di Traveloka dan lain-lain. Itu banyak sekali perusahaan digital, senior digital marketing manager dan lain-lain posisi itu. Karena ya itu marketer yang sekarang dibutuhkan adalah seperti itu sosoknya gitu. Habis itu profesi-profesi yang lain, ada social media marketing, social media planner, macam-macam lah. Istilahnya posisi-posisi yang tadinya belum ada menjadi ada. Nah, ini dia. Nah, dari sini peran-peran itu mulai saya teliti, bukan teliti ya. Saya cari ya, saya mencari kayak anak-anak muda dulu lah, mencari jati diri gitu ya. Jadi jati diri kayak mencari anak-anak muda dulu ya, anak-anak muda dulu. Nah, peran itu yang akhirnya saya temukan, oke, I'm digital marketer gitu kan. Saya digital marketing memiliki peran membersamai yang punya produk atau pengusaha. Itu udah bismillah jadi tekad bulat saya. Jadi siapapun yang punya produk membutuhkan digital marketer. Seorang digital marketer membutuhkan orang yang memiliki produk juga. Jadi kerjasama dan kolaborasi lah disebutnya. Nanti seorang digital marketing perusahaan butuh desain grafis. Kira-kira kalau desain grafis jadi seorang pengusaha apa yang kerjanya? Ya pasti bikin yang perusahaan desain grafis. Kalaupun saya seorang digital marketing, biasanya kalau bikin perusahaan nggak jauh-jauh strateginya itu ya jadi agensi. Nah, mungkin bikin suatu produk, misalkan saya bikin produk herbal, kecantikan atau yang lainnya, ya nanti punya posisi yang lain. Saya mikirin formula, saya mikirin yang lain. Nah, dari situ akhirnya saya mikirin, oke, saya tetapkanlah bulat di hati ini. Wah, sedap. Nah, oke, balik lagi ya ke case perjuangan kita setim saat masa-masa 3 bulan di awal ini ceritalah perjalanan. Mungkin ada yang merasakan ngedrop, penghasilan benar-benar drop, bisa jadi 10 kali lipat dropnya, bahkan lebih dari itu. Nah, apa yang dipikirkan waktu itu? Ya udah, akhirnya saya berjualan. Ini jualannya gimana nih? Apa yang bisa saya jual?
nyari produk-produk. Nah, akhirnya kita berjualan, tentukan produk, minta margin kepada yang punya produk. Mas, saya punya produk ini Om, saya punya produk apa gitu ya. Kita tanya. Dari situ kita ambil margin. Ya udah kita ngiklan, diputar lah 3 juta awal tuh. 3 juta awal kita maintain. Kemudian ada memberi iklan. Ada yang tadinya advertiser jadi CS, yang tadinya social media marketing jadi admin. Nah, akhirnya berjalan lah kurang lebih 3-4 orang, 4-5 orang lah. Nah, 4-5 orang itu berjualan. Akhirnya survive, metode kita akhirnya digunakan lagi. Akhirnya kita balik lagi mulai ke perusahaan itu lagi dengan apa yang kita lakukan, kita terapkan lah. Berjuang di WFH lah ya, di masa-masa pandemi itu. Ternyata pas kita terapkan di perusahaan tidak berjalan mulus juga. Ada gonjang-ganjingnya, namanya kita menggunakan paid traffic. Nah, ini pelajaran penting juga bagi saya. Saya yang pelajari adalah paid traffic. Paid traffic ini kalau kita terus-terusan digunakan, terus-terusan kita andalkan, ya bisnis kita akan terus naik cost-nya. Itu yang saya lihat. Kecuali memang ada strategi yang lain ya. Nah, karena kan kita biasanya awal-awal kita jualan ya hanya menggunakan traffic, paid traffic ya. Paid traffic ini yang saya alami menggunakan paid traffic, habis itu menggunakan cost-nya naik dari cost yang waktu itu kita pernah ngerasain per lead itu 7.000, 5.000 sampai 10.000, 20.000, bahkan sampai sekarang 50.000, 90.000 per leadnya sampai segitu. Itu luar biasa penaikannya. Habislah bisnis kan. Kalau tadi costnya 20.000, cost per leadnya ya, kita mainnya di dashboard aja lah. Cost per lead 20.000 sekarang jadi 100.000, 5 kali naik. Sedangkan harga tetap sama. Nah, ini yang perlu kita pikirkan ini. Akhirnya saya berpikir, apa sih konsep-konsep yang harus dipelajarin? Gimana sih mengolah untuk ke future ke depannya? Akhirnya beberapa teman nge-share tentang metode-metode yang dilakukan para startup, mereka gimana cara survive-nya, kontennya seperti apa sih yang menguatkan. Nah, saya lihat hampir semua perusahaan kalau memang mau besar, mau memang survive, memang kuat gitu ya di dunia maya ini, itu ada 2. Ternyata ada SEO-nya dan content marketing. Tidak melulu tentang paid traffic. Ini kalau ngomongin brand. Kecuali teman-teman jualannya setiap bulan ganti produk, ya monggo. Survive-nya seperti itu. Cuman yang bagi yang punya produk, tadi kan ngomong lagi, yang punya produk pasti pengen survive terus dong brandnya. Gimana meleverage bisnisnya bisa besar, habis itu bisa sampai turun-temurun. Pola-polanya seperti apa? Dan bisa diduplikasi pola-pola ini ke perusahaan yang lain. Nah, metode-metode ini bisa jadi valid kan? Akan bisa dilakukan di tempat yang lain. Nah, ya contohnya Facebook dan Google mengajari metode ini bisa diterapkan di semua lini bisnis. Mereka beranggapan seperti itu kan. Nah, gimana nih menerapkan yang baik dan benar? Akhirnya saya tahun ini mempelajari fundamental lagi. Fundamental, basic-basic lagi. Gimana sih? Apa sih yang mereka lakukan ya? Ternyata kita lihat salah satu metode polanya itu yang dilakukan sama Buffer ya. Itu adalah menggunakan metode T-shape bagi mereka. Kita lihat hampir T-shape di perusahaan-perusahaan itu pola-polanya. Nah, itu teman-teman bisa lihat T-shape seperti apa. Itu skill di dalam tim ya. Yang menonjol paling mana, yang akan dikedepankan seperti apa, dan memerlukan effort besar di bagian mana. Ternyata di Buffer itu dia menunjukkan annual salary yang salary memang besar yang di bagian IT. Cuman tidak kalah besarnya juga untuk bagian tim-tim konten. Gitu dia. Gajinya ratusan ribu dolar gitu kan. Itu per tahunnya ya. Luar biasa. Nah, di situ jadi per bulan kurang lebih ada yang di atas 100 juta, 200 juta lah. Kurang lebih seperti itu. Kalau di Indonesia udah dapat segitu, kerja dalam satu tim kan luar biasa. Bayangin, mungkin kita bisa mendapatkan penghasilan 10 juta sebulan, atau 20 juta sebulan, 30 juta sebulan, 100 juta sebulan bahkan, kita kalau berjualan sendiri. Tapi kalau kita bisa bareng-bareng dalam satu tim, dapatkan hasil yang serupa minimal, itu kan lebih enak insya Allah. Istilahnya berukhuwah ya, bareng-bareng. Kita menuju satu tujuan itu ya, menegakkan syariat Allah. Wah, bahasanya berat. Tapi enggak. Jadi dalam satu tim itu apa yang biasanya saya anggap lagi angka cukup yang dibilang Mas J, saya banyak pelajaran dari Mas J. Kalau angka cukupnya kita bisa dapatkan dengan bertim, saya bilang. Kalau bisa setim,
saya akan megang setim, sepasukan. Karena saat lagi perang, berat-beratnya besar-besar perang, jarang sekali perang itu ketemunya hanya berlima gitu ya, berdua gitu. Itu bisa bilang di tim. Cuma pas saat perang-perang besar, ya pasti besar juga timnya. Saat perusahaan-perusahaan besar, pasti besar juga timnya. Jadi ya itu yang saya pikirkan, kalau mau besar, ya timnya harus besar. Dalam hitam kutip ya besar ya. Bisa jadi timnya hanya 10, tapi seperti 1000 orang. Karena satu orangnya mewakili 100 gitu kekuatan. Skillnya luar biasa. Itu tuh relatif ya. Cuman skill people-nya luar biasa lah. Produktivitasnya tinggi, habis itu tasknya strict dan ketat tapi selesai. Itu harapan impiannya. Nah itu yang saya pikirkan akhirnya dengan tim itu kita bisa mencapai barang-barang apa yang mau dikejar. Minimal angka cukup tadi. Nah angka cukup itu ternyata bisa diwakilkan dengan tim. Saya lebih milih bertim. Itu yang saya ambil di tahun ini. Hampir selalu bertim yang saya kerjakan, hampir jarang saya ngerjain sendiri, jualan sendiri. Apalagi untuk masalah produksi biasanya kolaborasi yang punya ide, yang punya produk, mereka akan bikin produk. Mikirin brand, sebenarnya butuh orang-orang brand juga nih yang mengkonsep gitu ya. Mau ke arah kemana value-value bisnis. Ternyata ada orang-orang seperti itu yang suka dengan visi misi dan lain-lain. Mereka pikirannya future ke depan gitu ya. Tak pikir gitu. Ya udah, akhirnya berkumpul lah di tempat yang sekarang. Saya di 2020 tepat di akhir tahun ini berkolaborasi di satu tempat. Nah, itu sebagai produk solutif lah untuk membantu kesehatan. Nah, saya bilangnya itu. Nah, di situ berketemu cukup unik teman-teman mungkin anak-anak muda ya. Salah satu metode T-shape tadi itu memang mengedepankan content marketing sama SEO. Nah, SEO itu kita lihat hampir semua perusahaan-perusahaan yang besar itu menggunakan SEO. Kekuatan di SEO. Bahkan ada beberapa benchmark yang saya pakai untuk menerapkan di perusahaan ini. Luar biasa traffic organiknya bisa sampai 15 juta per bulan. 10 juta traffic organik. Saya riset menggunakan tools keyword ya. Bahkan salah satu yang saya lihat adalah Mas Fikri itu. Memang saya lihat trafficnya kalau nggak salah gitu ya. Mas Fikri tak mau koreksi Mas. Itu bulanannya bisa ratusan ribu, 500, 700. Mungkin di peaknya bisa sampai 1 juta di tiap bulannya dengan menggunakan traffic itu. Sebentar saya kalau nggak salah ya. Oke benar, barusan saya cek ya. Saya pause dulu tadi. Recordnya takut salah kalau ngomongin data tapi salah tuh nggak enak. Jadi saya cek aja domain ini, saya ambil case-nya, kirim email. Saya tes menggunakan Uber Suggest punya Neil Patel ya. Saya tes traffic analyzer-nya, organic keyword-nya ada sekitar 72.000. Ini buka-bukaan perusahaan orang ya. Ini 72.000 organic keyword-nya. Nah ini salah domain score-nya 63, organic monthly traffic-nya per 80.000. Ya kurang lebih hampir 500.000 tadi saya sebut ya, berarti nggak beda jauh lah. Melebihkan dikit biar lebih bagus nggak apa-apa. Jangan sampai merendahkan. Backlink-nya kurang lebih 26.000. Nah, kebanyakan dari organiknya aja dengan keyword-keywordnya ini 480.000 sudah datang ke traffic ke website. Ini kekuatan SEO konten ya. Lagi-lagi SEO tidak bisa berlepas dari konten. Pasti konten ngomongin tulisan-tulisan yang asik. Makanya teman-teman mungkin yang baca tulisannya Mas Fikri, ulasan-ulasannya mendalam ya, enak lah, ringan. Apalagi baca email yang kemarin terakhir tentang ada kasta-kasta ya. Kasta dalam aplikasi WhatsApp itu luar biasa. Nah kasta itu bahasannya Masya Allah dalam, enak, ya begitulah ciri khasnya. Mestinya penulis-penulis itu emang luar biasa. Memang jos. Itu saya rasa yang nulis itu Mas Fikri sendiri. Karena tesnya Mas Fikri tulisannya beda dengan tim-timnya. Ini mohon koreksi kalau salah Mas Fikri. Tapi tulisannya Mas Fikri beda karena lihat dari knowledge-nya dan buku-buku yang dibaca, insya Allah bahasan-bahasannya sampai bisa bahas ke sana, kedalaman berpikirnya itu dituangkan dalam tulisan dan mudah dicerna, alurnya ada, itu Mas Fikri banget lah. Nah, kayak kita balik lagi tentang ini SEO dengan content marketing. Nah, gue konten itu kekuatan konten, akhirnya saya belajar, ternyata tim-tim konten ini apa ya, oke. Ternyata dari dua metode ini SEO dan content marketing itu saya lihat muncul dinama dengan inbound marketing. Inbound marketing ini ternyata nggak lepas, nggak melulu tentang harus mengikuti tren dan lain. Cuman ya kita harus tetap eksis ya. Kita lihat itu menggunakan SEO dengan content marketing dan skill-skill yang lainnya.
Jadi kalau saya tangkap ya Petrifik itu ngebooster memang produknya sudah oke lah. Validasi produk juga nggak usah dibahas ya, produk harus bagus. Tapi konten apa yang bagus itu bisa kita boost ya. Dari menggunakan Petrifik dengan strategi funneling konten dan lain-lain. Tantangannya di itu. Karena semakin banyak advertiser ya makin tumbang juga ya kita rasakan. Akun-akun yang lain ame disable. Sebenarnya saya nggak terlalu ngalamin banyak di situ karena produknya edukasi jadi masih aman akunnya. Walaupun satu akun juga habis tuh yang whitelist. Saya punya akun di tahun ini beberapa tahun itu tentang akun whitelist ya. Jadi bisa bikin banyak akun ratusan mungkin kayak ribuan kalau kita bisa bikinnya ratusan lah. Nah itu satu BM-nya listrik akhirnya sampai ngefollow mungkin telat ngefollownya nggak ngeverify akhirnya akhirnya mati juga tuh akun sampai sekarang sayang sekali akhirnya mulai bikin akun yang BM yang benar-benar verify yang bagus yang rapi lah benar-benar mengikuti tosnya dari Facebook. Nah di tahun-tahun ini Ame tidak terlalu badai lah dari seperti sebelumnya karena kita mainnya rapi. Mungkin kalau dari teman-teman yang ngerasakan yang imbasnya contohnya main herbal dan lain-lain itu luar biasa tumbang benar-benar tumbang. Kalau lagi profit ya profit, nah survive di seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan ya. Terus-terusan mungkin metodenya macam-macam bahkan dapat cerita bikin copywritingnya aja sampai nggak mention apapun, nggak mention apapun, landing page-nya juga clean aja tetap kena. Nah itulah perjuangannya bermain di paid traffic makanya saya bilang. Coba kalau punya organic traffic sebulan sampai 480.000, 1 juta bahkan yang saya bilang ada yang 15 juta sebulan yang. Nah konversi 1% aja dari 1 juta lumayan gitu kan, 10.000 ya. 1% aja konversi ya macam-macam konversi melakukan 10.000 tiap bulan. Nah macam-macam kita kebayang. Itu powerfulnya SEO. Content marketing jelas. Content marketing bisa lari kemana-mana. Yang saya pelajarin bisa marinya ke SEO, nanti ke social media marketing. Dia mikirin tentang email marketing dan lain-lain. Pokoknya semua yang ngurusin konten di dalam satu perusahaan itu content marketing tak tangkap. Nah, 2 bagian ini yang akan diterapkan ke 2021. Nah, ini bahas tentang podcast yang terakhir kali ini di tahun 2020. Akan diperkuat di 2021 dengan SEO dan content marketing. Nah itu yang saya pikirkan. Dan balik lagi kalau main di paid traffic, saya balik lagi ke fundamentalnya. Basic-basicnya harus ngapain aja. Nah gitu ya. Terus memanage timnya seperti apa. Akhirnya benar-benar diterapin menggunakan task management project ya. Benar-benar pakai tools itu. Karena waktu itu di awal-awal dulu mungkin saya 2 orang yang melakukan. Ada beberapa yang nggak lakukan. Nah, task management project ini buat bikin project management tools ini, task ini jadikan suatu SOP. Akhirnya 2021 saya terapin, saya pelajarin lagi tentang agile itu ya, habis itu sama Scrum. Oh, seperti apa penerapannya begini scoring dan lain-lain. Mungkin dibilang telat tapi karena perusahaannya baru berjalan 2 tahun dan lagi grow juga gara-gara masa pandemi ini banyak naik permintaan, brandnya naik, bikin pabrik-pabrik baru. Akhirnya ternyata ada peluang di sini. Ada tim, ada perusahaan yang nggak ada timnya di bagian digital marketing, akhirnya saya datang. Akhirnya kita semoga berjodoh, akhirnya saya masuk di situ. Nah mungkin di 2021 saya akan berperan di situ, menerapkan strategi-strategi saya yang pikirkan tadi, itu yang saya pikirkan ya. Kemudian apa lagi ya di 2020 ini mungkin banyak perjuangan lah. Lagi masa-masa ngedrop yang ngerasa. Nah, mungkin kita sama-sama pernah ngerasakan ya, ngerasa drop. Teman-teman juga yang punya perusahaan besar juga kadang-kadang bayar gajinya cukup sulit ya. Ada bahkan banyak. Bahkan gajinya dipangkas juga ada, mau survive seperti apa juga ada juga ya. Tapi kita tetap bertahan sebagaimana Allah sudah mengajarkan. Kemarin saya juga pas lagi rakar menetapkan 2 metode ini yang saya terapkan di rakar kemarin. Akhirnya saya mempelajari lah, menjadi suatu pegangan nih kemana-mana. Kadang-kadang saya suka ngopi. Salah satu kebiasaan saya juga kalau ngopi itu tiba-tiba lagi butuh ide, butuh sharing-sharing dengan teman-teman, ngopi. Saya teman-teman yang Depok aja lah. Misal teman-teman dari Warung Umat itu sama Maula, sama Ivan, sama Zaki dari Gizidat ya. Atau dengan Kang Elan atau sama Angga, kurang lebih itu aja sih yang ngopi-ngopi ya. Atau pakai Zoom atau chat-chatan dari beberapa teman lewat Messenger.
gimana nih update apa nih, kita bikin apa nih, diskusi di mana. Akhirnya dari diskusi itu saya waktu itu mau bikin grup, cuman kalau grup kayaknya riweh. Saya pun kalau mau nulis pasti tenggelam. Suatu konten itu kalau di grup itu tenggelam, saya kurang sukanya. Baik itu grup di Facebook, apalagi di Telegram. Kalau di Telegram itu makin tenggelam aja karena sifatnya adalah chat. Akhirnya saya bikin forum, akhirnya ketemu platform yang memudahkan. Jadi kalau ada postingan tinggal search-nya juga bagus, query-query-nya muncul dan terstruktur, rapih. Nah, itu saya bikin forum di forum.digitalytics.id. Itu harapan saya muncul di situ, bikin forum, habis itu bikin kelas juga. Di tahun ini saya bikin kelas macam-macam. Harapannya saya apa yang saya punya tentang digital marketing saya bikin di kelas. Baik itu di Facebook, di Google, di sosial media, di email marketing. Ala saya ya, apa yang saya tangkap nggak harus sampai dalam. Karena memang yang saya terapin as digital marketing apalagi strategik ya harus tahu secara keseluruhan dan clue-cluenya, value-value yang critical point-nya ada di mana. Nah, itu yang jadi kekuatan yang harus di-push. Di email marketing apa sih? Gitu kan. Key point-nya nih apa? Di sosial media tuh apa sih? Di content marketing apa sih? Di Facebook tuh harus ngapain sih? Di Google tuh harus ngapain sih? Bikin konten di sosial media tuh ngapain gitu kan. Bikin branding di luar terus apa? Habis itu infrastruktur digital marketing. Itu semuanya area saya pelajarin dan saya harus bisa gitu. Tapi nggak langsung semuanya langsung bisa, tetap belajar satu-satu benar-benar sampai menghasilkan. Ingat, belajar satu-satu sampai menghasilkan. Saya belajar Facebook Ads sampai menghasilkan, Google Ads sampai menghasilkan, belajar tentang email marketing, nyata ada hasilnya seperti apa email marketing menggunakan email series, funnel, seperti ini polanya. Dan lain-lain. Mungkin expertise di luaran banyak masing-masing di bagian masing-masing, baik itu email, Facebook, Google dan lain-lain. Kalau saya expertise-nya di mana? Expertise saya untuk berpikir gimana caranya semua ini bisa menghasilkan gitu, menjadi utuh suatu tim. Seperti itu. Akhirnya ya saya pelajarin balik lagi ke masing-masing bidang ini fundamentalnya apa dan harus gimana nih nerapin ya, bikin tim baru ini seperti apa. Akhirnya saya kemarin pas akhir menyampaikan mindset ya, konsep ini yang saya pelajarin baik saat sedang lagi jatuh gitu ya, sedang baru mulai start atau sedang lagi di atas yang lagi ngerasain orderan seharian 2.000, 3.000 atau ngerasain 1.000, 2.000 sehari banyak. Misalkan sehari 100, 200 gitu kan, 300 sehari. Naik orderannya jadi 1.000 sehari, seperti apa sih yang jadi pegangan gitu kan. Nah, ini yang selalu saya sharingkan, yang saya pegang selama berjalan inilah. Beberapa tahun ini, tepatnya di 2020 ini yang saya pegang jadi mindset. Bahasanya kalau di luaran mindset gitu. Padahal ini adalah akidah gitu, kekuatan ini. Kalau ini goyah ya bubar. Sama. Kalau mindsetnya tidak tepat, bahasanya kalau secara bisnis mindsetnya tidak tepat gitu kan. Ini pasti akan goyah, kekuatannya kurang, fondasinya kurang. Mindset misalnya. Cuma kalau ngomongin secara agama, ini adalah akidah. Ini kekuatan pegangan kita. Kalau nggak pegang, sama kayak Rasulullah waktu pas perang dengan sahabat, ya akan goyah nih. Gentar apalagi perang, yang ngomongin perang jihad ya itu urusan besar ya. Beda halnya hanya urusan dunia ini, ya apalagi hanya bisnis yang uang. Ya hanya uang lagi, dunia lagi. Nah, makanya pegangan ini yang diterapkan. Kenapa para sahabat juga bisa kaya raya? Awalnya ini dulu gitu. Awalnya ini dulu, mindset konsepnya itu ini dulu. Bukan gimana strateginya seperti apa. Sama saya lihat baca-baca kisah Al-Fatih, yang dikuatkan adalah timnya itu tidak boleh melakukan maksiat. Luar biasa, punya pemimpin leader seperti itu tuh. Dambaan gitu ya. Maju gitu. Strategi apa aja perang gitu, sampai kanan kiri. Jadi strategi perang diterapin semuanya dengan awal ini yang saya tangkap secara ringan ya untuk yang bisa diterapin keseharian karena saya juga ilmu masih minim. Penerapannya juga jangan ditanya lah penerapannya, masih manusia lah. Nah, ada 3 pembelajaran yang saya pegang dan selalu saya terapin dibawa kemana-mana. Siapa tahu bisa jadi pembelajaran atas apa yang saya tangkap, gitu kan. Manusia kan konsepnya melihat, akhirnya dia mempelajari ke dalam dirinya, diterapkan, kemudian menularkan gitu kan. Nyata metode ini konsepnya bagus nih, mindsetnya mentor ini bagus gitu. Kita punya mentor juga, tenang di kehidupan ini. Untuk dunia dan akhirat, mentor kita Rasulullah SAW gitu ya. Nah, Rasulullah SAW bersabda, ini pertama yang saya pegang. Dari dalilnya. Seorang muslim adalah saudara orang muslim lainnya. Ia tidak boleh menzalimi dan tidak membiarkannya diganggu orang lain.
Bahkan ia wajib menolong dan membelanya. Oh, jadi sesama muslim kita harus melindungi, nggak boleh menzolimi. Bahasanya, berarti saat kita berbisnis tidak boleh zolim. Dia lagi berjualan, kita nggak boleh tiba-tiba menyodor. Apa istilahnya, nikung ya bahasanya. Itu udah konsep pertama. Di dalam hadis ini masih lanjut. Barang siapa membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah Azza wa Jalla senantiasa menolongnya. Ingat catatannya, barang siapa membantu kebutuhan saudaranya. Kira-kira tadi saya bilang seorang founder yang memiliki produk, perusahaan, pasti membutuhkan bantuan untuk tim digital marketingnya. Makanya saya berperan mengambil di sana. Saya sebagai digital marketing juga butuh produk. Yang punya produk membantu saya untuk mendatangkan produknya. Saya juga butuh tim, seorang advertiser. Kita saling membantu. Makanya di kehidupan ini saling membantu. Kolaborasi bahasa sekarang. Ayo kita collab ya. Padahal sudah menjadi konsep di awal. Barang siapa membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah Azza wa Jalla akan senantiasa menolongnya. Jadi jangan ngerasa kesedihan gitu ya. Drop, ternyata konsep yang pertama adalah barang siapa membantu kebutuhan saudaranya. Saya menyadari mungkin kadang-kadang saya berpikir apa yang saya miliki ini saya mungkin sekarang ngerasa biasa karena sudah berjam-jam tahun. Cuman bagi bisnis yang baru mulai, kemarin saya sharing ya, konsultasi, ada yang konsultasi Mas Tangguh ngopi, ayo dia dulunya kerja di Oracle, akhirnya sekarang dia megang salah satu toko mainnya di bahan-bahan bangunan lah. Contohnya seperti dia udah mulai 7 cabang, ada beberapa cabangnya masih merah. Merah itu masih drop. Baru mau ke digital marketing. Saya jelasin konsepnya begini dulu Mas kalau mau benar. Karena Mas lagi megang perusahaan yang punya brand, yang sudah jalan offline-nya, gimana menaikkannya. Beda hal kalau Mas jalan sendiri mau jualan monggo. Dengan konsep cara apa aja boleh. Karena gerasa gerusuk bawa diri sendiri. Bukan gerasa gerusuk bawa nama orang, perusahaan orang. Gitu kan. Karena punya amanah besar di situ. Sama, saya juga di sana punya amanah besar untuk membesarkan suatu perusahaan. Kalau itu perusahaan besar, berarti kan kita membantu kebutuhan saudaranya. Selesai, titik. Dengan konsep itu, maka Allah akan menolongnya. Menolongnya macam-macam, tidak hanya di dunia, bisa jadi di akhirat juga. Itu. Kemudian lanjutannya, barang siapa melapangkan kesulitan orang muslim, maka Allah akan melapangkan baginya dari salah satu kesempitan di hari kiamat. Dan barang siapa menutupi aib orang muslim, maka Allah menutupi aibnya pada hari kiamat. Selesai. Barang siapa melapangkan kesulitan, kira-kira banyak kan setiap orang punya kesulitan? Pasti banyak. Kita lapangkan. Itu bisa jadi dia punya utang, dia punya masalah, kesempitan, gimana strategi naikin revenue, gimana naikin omset, saya bingung nih, di online gak ngerti. Akhirnya saya mau bikin kelas itulah. Siapa yang butuh dari basic, saya bikin basic. Walaupun belum jadi banyak yang matematika, cuman semua mapnya sudah ada. Tinggal slide-slide. Kalau saya kadang-kadang menuangkan dalam slide itu butuh waktu ya. Cuma kalau sekedar mapping harus ngomong apa, bahasa apa, udah selesai mappingnya. Tinggal praktek-prakteknya aja untuk ngajarin tuh kadang-kadang butuh effort yang mudah diterima, mudah dicerna ya. Kalau hanya sendiri aja mungkin ngerti. Dengan tim sendiri aja enak, wah bisu. Cuman kan cara daya tangkap orang beda-beda. Nah itu yang saya pikirkan, gimana nih materinya biar enak, mudah ditangkap. Nah ini dia. Nah ini konsep yang awal dari dalil yang ini ya. Yang saya pegang adalah yang kedua, mindset. Oh ini bahasa saya bilangnya mindset ya, biar keren ya, biar masuk lah ke digital marketing. Yaitu dari Quran surat At-Tolaq ayat 2-3. Yang artinya saya langsung baca artinya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Nah, lanjutannya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Selesai, Pak. Ini saya pelajarin dulu saya waktu kerja di salah satu bimbel di tahun 2010-2011. Konsep bisnisnya menggunakan surat At-Tolaq ayat 2-3. Ini harus hafal. di konsep itu harus dihafalkan sama semua tim ini, Masya Allah. Nah, dengan visi misi perusahaan itu menggunakan ini base-nya. Motonya ini istilahnya visi misi, pegangannya ini. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, jadi kuncinya adalah bertakwa ya. Ini berat sekali memang perjuangan. Begitu juga konsep-konsep ini dilakukan di masa-masa Rasulullah SAW. Dan ketakwaan kayak kemenangan datang. Ya, jadi
Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakannya bagi jalan keluar. Jadi kalau lagi kesempitan yang saya pikirkan, saya lagi sempit hati ini, sesak gitu kan, pikirannya pusing, penat. Oh ternyata kuncinya adalah bertakwa. Karena berdasarkan Quran surat Talak ini. Nah, kemudian ternyata Allah kasih bonus dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Ini luar biasa. Ketakwaan ini kunciannya ya. Adalah kunci. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, insya Allah akan mencukupkan keperluannya. Kadang-kadang omset kita 2M. Targetnya nih. Bulan depan 2M ya, setangguh. Tiba-tiba nyampe 1M. Pertanyaan saya, dia perusahaan ini rugi atau enggak? Dengan menargetkan omset, emang itu fixed cost-nya perusahaan? Belum tentu, Pak. Saya bilang, harus punya landasan. Kalau masih angka cukup yang masuk, perusahaan tidak rugi, ini kita sudah berusaha. Makanya ada project management tools menggunakan tax. Kita sudah lakukan tax, daily tax full, padat, seproduktif mungkin, semaksimal mungkin. Kalaupun tidak ada yang produktif, hal-halnya masih bisa ditolerir gitu ya. Yang penting tasnya kita kejar, omset kita kejar. Toh kalau tidak capek, kita kan sudah ikhtiar. Gitu ya. Kunciannya yang selanjutnya adalah bertawakal. Karena tidak boleh lepas ikhtiar terus ngejar 2M misalkan sebulan atau 5M, 10M. Berapa M pun, berapa ember lah. Ternyata kuncinya di sini. Setelah dikejar kita harus tahu tim ini adalah kunciannya bertawakal kepada Allah. Maka niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ternyata semakin tidak bertawakal, Allah tidak cukupkan, bisa jadi kebalikannya. Merasa terus, kok forecasting naik terus nih tahun depan. Boleh forecasting naik, tapi jangan lupa dengan konsep sama mindset yang ini. Bertawakal ya. Ini yang saya pegang. Konsep-konsep ini. Jadi di bisnis saya terapin ya. Kemarin pas raker saya bilang, ini konsep kita begini. Jangan sampai kejar-kejaran terus ternyata dimarah-marahin. Padahal timnya sudah berkeringat pulang malam dan lain-lain. Ternyata di satu perusahaan ini kurang bertawakal. Nah, jangan sampai step-step ini dilewatin. Masya Allah. Panjang nih bahasannya. Saya kepikiran aja. Ini lagi ngalor ngidul apa yang saya pikirkan ya. Mohon diterima, kalau ada salah mohon dimaafkan dan dimaklumi. Atau kalau perlu tegur saya di Messenger atau di WhatsApp. Mas Tangguh ini begini mas. Gak boleh ngomong begini mas. Canda ya gitu. Bilang aja tegur saya selagi saya ada salah. Nah itu ya. Mindset yang kedua. Tadi saling tolong menolong saudara muslim. Membantu kebutuhan saudaranya. Maka Allah Azza wa Jalla akan senantiasa menolong. Habis itu melapangkan kesulitan. Nah, maka akan memudahkan kita nanti ke lapangan di hari akhirat. Yaitu keduanya menggunakan surat At-Talaq ayat 2-3. Itu kunciannya bertakwa, maka Allah mengadakan jalan keluar. Kemudian akan memberi di jalan yang tidak sangka-sangka tadi rezekinya ya. Kemudian adalah bertawakal. Karena sudah ikhtiar semuanya, jangan lupa bertawakal. Ini udah kuncian konsep. Nah, yang satu lagi ini yang saya pegang. Ingat dari Quran surat Ibrahim ayat 7. Waktu saya lagi ngobrol-ngobrol lah sama anak. Tiba-tiba ingat ini mas. Wah, saya bilang ke anak saya. Di ayat 7 ini. Bismillah. Dan ingatlah juga. Tatkala Tuhanmu memaklumkan. Sesungguhnya jika kamu bersyukur. Pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku. Maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Berhubungan ya tadi dengan surat At-Talaq bahwa kita kalau bertawakal maka Allah akan mencukupkan. Kalau ternyata mengingkari nikmat yang sudah Allah tetapkan, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Wah, ini berhubungan sekali. Jadi sesungguhnya jika kamu bersyukur maka kami akan menambah nikmat kepadamu. Jadi bersyukur dengan apa yang sudah diterapkan, apa yang sudah Allah tetapkan. Jika Allah sudah memberinya satu, maka akan satu terjadi. Tidak ada yang bisa merubah. Karena tidak akan tertukar alamatnya rezeki ini. Nah itu konsep-konsep yang saya dapat. Bahkan sekalipun lagi di rekening hanya 100.000, 500.000, sedangkan hidup masih ngerasa seminggu lagi atau sebulan lagi harus ngapain ini. Saat lapang tiba-tiba ada yang kesusahan datang, bersahajalah gitu kan. Berdermawanlah gitu kan. Karena masih banyak yang merasa lebih rendah di kata, bahkan yang di atas pun masih banyak juga. Tapi konsep-konsep ini yang saya pegang. Nah itu syukur-syukur konsep ini bisa saya terapkan di tim saya. Karena kemarin sudah masuk ke raker gitu ya. Konsep-konsep ini, mindset ya. Metode ini untuk menuju kemenangan. Tidak hanya kemenangan di dunia tapi di akhirat juga. Amin ya rabbal alamin. Ini kurang lebih podcast di akhir tahun ini yang saya tutup dengan konsep dan mindset ini.
Semoga ada manfaatnya untuk teman-teman. Jangan lupa menerapkan ini. Ini saya udah pegang mempelajari ini aja 3 bagian ini ya dari dalil Rasulullah SAW, kemudian at-tholaq tadi. Nah, saya dalilnya tidak menyebutkan dari riwayat siapa ya, saya lupa meriwayatkan karena itu hanya di catatan. Kemudian konsep yang ketiga adalah dari surat Ibrahim ayat 7 ya, rizki yang akan Allah tambahkan. Saat bersyukur, kuncinya bersyukur. Masya Allah, ya Allah, nikmat sekali ya. Ternyata konsep-konsep yang Allah berikan. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat. Nah, nanti kita bisa sharing-sharing lagi di podcast selanjutnya. Mohon maaf atas kesalahan kata-katanya. Mohon maaf atas janji-janji yang mungkin saya sudah siapkan. Akan bikin kelas ini, akan begini. Bahkan ada beberapa saya masih ada janji, nggak salah saya memberikan bonus nih. Saya ingat di sini saya bikin hanya sekitar beberapa orang lah memberikan bonus. Saya lupa. Ingat ada yang harus saya storekan videonya untuk diberikan jadi sharing-sharing saya membuat konsep sosial media marketing seperti apa sih sharing-sharingnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ketemu lagi, mungkin kalau mau diskusi ada saya di forum Digitalitis. Kalau mau belajar di kelas, ada kelas-kelas gratis bahkan berbayar yang soal tidak mahal, itu di kelas.digitalytics.id. Kalau mau dengerin podcast langsung aja di digitalytics.id. Kurang lebih di situ saya akan berkumpul apa yang saya punya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.